Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Ini adalah Pokemon spesial Pikachu, episode yang menampilkan petualangan singkat Pikachu bersama kawanan Pokemon lainnya. Pikachu dan Togepi tiba di kota yang terletak di region Johto. Saat sedang menaiki lift, Pikachu melihat ada Pichu yang langsung menghilang dalam sekejap. Satoshi dan kawan-kawan mengeluarkan semua Pokemon agar mereka bisa bermain sesuka hati. Sementara mereka bertiga ada yang diurus sebentar. Satoshi memperingatkan ketika jam sudah menunjuk ke angka 6. Para Pokemon harus sudah berada di gedung ini. Para Pokemon pun bersukaria bermain di kota. Lagi-lagi Pikachu melihat Pichu yang mengolok-olok dirinya. Bukan hanya satu, melainkan ada 2 Pichu bersaudara. Pikachu memperingatkan untuk berhati-hati di atas gedung. Takutnya nanti malah jatuh. Pikachu yang berdiri di atas tiang diincar oleh sekumpulan Murkrow karena berada di wilayahnya. Pikachu mencoba bertahan bergantung di tali sambil Murkrow mengendorkan tali itu. Di sisi lain ada Nyasu yang sibuk mengelap jendela. Dari kejauhan ia melihat ada Pikachu, tapi menyangka itu hanyalah imajinasinya saja. Saat talinya dilepas untuk menjatuhkan Pikachu, datang Hippo menyerang Murkrow, sekaligus menjadi jembatan penyeberangan agar Pikachu bisa sampai ke seberang. Pikachu yakin Pichu bersaudara akan menuntunnya kembali ke Satoshi. Alih-alih ternyata Pichu membawa Pikachu ke tengah kota dengan naik di atas bus. Mereka terjatuh dari bus tersebut mengarah ke sungai, lalu terlempar lagi menimpa Houndour. Pikachu dan Pichu lari sekencang-kencangnya menghindari Houndour. Ketika sudah tidak bisa lari lagi, Pichu melancarkan Thunderbolt, namun malah membuat mereka berdua pingsan. Sambil membawa kedua saudara tersebut, Pikachu berhasil melarikan diri dari Houndour. Singkat cerita, Pikachu tiba di sarang Pichu yang dibuat dari barang-barang rosokan bersama teman-temannya yang juga tinggal di situ. Pikachu menyapa satu persatu Pokemon yang ia temui, lalu bermain bersama mereka di wahana yang terdapat di sarang Pichu. Hingga waktu tak terasa, jam sudah menunjukkan pukul 5. Pikachu menjelaskan ia disuruh pulang ketika jarum jam menunjukkan pukul 6. Namun saat itu Houndour menampakkan diri dan memulai pengejarannya lagi. Pikachu dan Pichu menjebak Houndour itu di tumpukan bat, tapi segera membebaskannya lagi, yang membuat Houndour tobat berubah jadi baik. Rumah-rumahan yang dibuat para Pokemon mau roboh, maka para Pokemon yang ada di sana bekerja sama mempertahankannya. Alhasil dengan kerjasama yang baik, perlahan sarang itu bisa diperbaiki. Waktu tersisa sedikit lagi. Jadi Pikachu bersama Pichu menuju gedung dengan mengendarai bat. Dalam perjalanannya mereka tak sengaja menabrak Nyasu yang terbang kembali ke jendela yang ia bersihkan sebelumnya. Pikachu akhirnya tiba tepat waktu berkat bantuan Pichu bersaudara yang mengucapkan salam perpisahan kepadanya. Sesaat kemudian Satoshi dan kawan-kawan mempersilahkan para Pokemon masuk ke dalam, di mana telah dipersiapkan pesta untuk merayakan pertemuan pertama Satoshi dengan Pikachu. Pikachu lalu memeluk trainer kesayangannya itu. Satoshi memakaikan topinya agar hubungannya dengan Pikachu semakin terjalin dengan erat. Lalu Pikachu lanjut makan bersama Pokemon lainnya. Pikachu dan yang lainnya bersantai di tepi pantai. Pikachu dan Togepi main lari-larian. Totodile bermain air dengan riang gembira. Psyduck berenang menggunakan pelampung karena ia memang tidak bisa berenang. Sementara dua Pokemon ini, Byleth dan Cyndaquil, lebih memilih tidur. Sampai kemudian dibangunkan oleh Totodile yang menembakkan water gun. Cyndaquil marah sekali diganggu pas lagi anak-anaknya tidur. Corsola lewat di hadapan Togepi dan diikuti Togepi masuk ke dalam air. Pikachu lega ada Wailmer yang menolong Togepi. Togepi dilepaskan ke udara. Di atasnya ada Yanma yang menaruh Togepi di punggungnya, dikembalikan ke daratan. Pikachu dan kawan-kawan mengikuti Yanma yang mengarah ke sebuah mansion mewah. Di sana sudah ada penjaganya yang berpatroli di taman.
Ketika Pikachu dan kawan-kawan tiba di mansion tersebut, kehadiran mereka tidak mendapat sambutan hangat dari Larvitar. Tidak seperti temannya, Granbull dan Kecleon, justru senang bertemu dengan teman-teman baru. Bahkan mereka memanggil Pokemon lainnya supaya bisa berkenalan dengan Pikachu dan kawan-kawan. Larvitar tidak ingin bergabung dengan mereka dan memilih berlalu pergi. Pikachu mengambil ranting daun yang ia lemparkan ke udara. Para Pokemon menjaga keseimbangan ranting dengan meniupnya. Ranting itu tetap terjatuh dan mengarah ke Pikachu. Berikutnya mereka main petak umpet. Pikachu yang jaga, sementara yang lainnya mencari spot yang tepat untuk bersembunyi. Semuanya telah bersembunyi ketika Pikachu menyelesaikan hitungannya. Larvitar yang masih belum terbuka hatinya, masih belum mau ikut bermain. Di sisi lain ada Nyasu dan Sonansu yang sedang memotong rumput. Mereka memutuskan berhenti sejenak karena mesin pemotong rumputnya mogok. Pikachu memulai pencarian di area bunga matahari. Di antaranya Pikachu menemukan Sunflora yang menyamar menjadi bunga matahari. Pikachu lalu menemukan Sandshrew yang berpura-pura menjadi tembok. Berikutnya Pikachu menemukan Totodile yang bersembunyi di dalam air mancur. Pikachu yang melanjutkan pencarian dihadang oleh Donphan yang didorong oleh Larvitar untuk mencelakakan Pikachu. Sekarang Pikachu sudah menemukan total 4 Pokemon. Pikachu memutuskan masuk ke dalam mansion guna mencari Pokemon yang tersisa. Pikachu menyadari ada Togepi di atas sofa. Ia juga menemukan Cyndaquil yang menyamar menjadi tungku. Sementara itu di luar, Larvitar yang kesal menendang batu mengenai mesin pemotong rumput. Akibatnya mesin itu jadi tak terkendali. Bulbasaur dan Donphan berupaya menghentikannya, namun tak berhasil. Hampir saja melindas Oddish yang belum ditemukan. Tak tahan lagi, Pikachu melancarkan Thunderbolt. Mesin pemotong rumput semakin mengamuk mengeluarkan tangan chainsaw-nya. Water gun dan flamethrower pun belum cukup untuk menenangkannya. Baru saja Nyasu dan Sonansu ingin melanjutkan pekerjaan mereka, tapi ditabrak mesinnya sendiri hingga mendarat di cerobong asap. Lanjut, mesin pemotong rumput mengejar-ngejar, melewati labirin yang mana para Pokemon berakhir di jalan buntu. Larvitar muncul untuk membantu mereka semua keluar dari labirin tersebut. Mesin pemotong rumput belum menyerah melanjutkan meneror para Pokemon. Pokemon yang telah memanjat pohon pun tidak dibiarkan lolos. Para Pokemon menjebak mesin pemotong rumput agar masuk ke dalam air. Tapi lagi-lagi mesin pemotong rumput itu bangkit mengejar Pikachu. Pokemon lainnya mengurung mesin pemotong rumput dengan menggunakan batang kayu, mengarahkannya ke gudang lalu menguncinya. Mesin pemotong rumput yang telah kehabisan tenaga akhirnya tidak mampu lagi berfungsi. Kecleon dinyatakan sebagai pemenangnya karena ia bisa bersembunyi sampai akhir. Para Pokemon kemudian memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh mesin pemotong rumput. Nyasu dan Sonansu mengatakan hari ini cukup sampai di sini saja. Para Pokemon mengulang lagi main petak umpet dengan Larvitar yang kini mau ikut bermain. Ia bertindak sebagai penjaganya. Pikachu dan kawan-kawan sedang asik bermain. Mereka tiba di sebuah tempat yang dipenuhi bunga berwarna pink. Di sana terlihat ada Sylveon. Oshawott langsung jatuh cinta melihat kecantikan Pokemon itu. Sylveon menuntun mereka semua ke rumahnya, yang mana Pikachu dan kawan-kawan diundang ke pesta yang akan diadakan nanti. Eevee lalu keluar untuk menyambut kedatangan mereka semua, tak sengaja malah menimpa Exo. Oshawott juga tersetrum ketika dipeluk Jolteon yang muncul secara tiba-tiba. Selanjutnya mereka memasuki rumah Eevee. Ada berbagai ruangan yang didesain menyesuaikan bentuk evolusi Eevee. Oshawott yang tidak bisa diam menghancurkan es yang ada di ruangan. Glaceon yang murka membekukan serta mengusirnya dari kamarnya. Di perhentian selanjutnya, Oshawott mengganggu tidur Leafeon dengan menggoyang-goyangkan kamarnya. Akibatnya ia dihukum diusir keluar lagi. Exo yang melihat Umbreon bersembunyi di balik kegelapan lari ketakutan setelah melihatnya. Umbreon itu menunjuk kemana perginya Exo. Mereka sampai di kamar Flareon. Flareon terkenal pemalu, apalagi dengan Pokemon yang baru pertama kali ia temui. Hasilnya suhu tubuhnya akan semakin meningkat. Pokemon yang ada di dalamnya memilih meninggalkannya sendiri.
cukup membuat Flareon kembali lega. Pikachu dan yang lainnya meluncur lewat air terjun. Saat itu ada Espeon yang mengagumi dirinya lewat pantulan air. Pikachu dan yang lainnya mendarat di dekat Espeon. Espeon menangkis air yang terciprat dengan Psychic. Di danau tersebut terdapat Vaporeon, Pokemon yang melengkapi semua evolusi Eevee di tempat ini. Sementara itu, Nyasu dan Sonansu baru saja habis memetik beri, menyadari Pikachu sampai juga ke sini. Nyasu protes karena dengan banyaknya para Pokemon yang datang, akan mengurangi stok makanan juga. Namun segera berubah pikiran setelah melihat kecantikan Pokemon evolusi Eevee. Ia memastikan akan menghidangkan lebih banyak makanan untuk semuanya. Singkat cerita, pesta dimulai dengan berbagai hidangan yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh Nyasu dan Sonansu. Pertunjukan tarian ditampilkan, sedangkan Oshawott juga ikut ambil bagian. Di sisi lain, Umbreon pergi ke suatu tempat memanggil Pokemon lainnya. Melihat penampilan Pensek yang bisa memukau para penonton, Nyasu tidak mau kalah menampilkan pertunjukan dengan berpura-pura menjadi salah satu Pokemon evolusi Eevee. Merasa dilecehkan, Nyasu dan Sonansu diusir dari pesta. Umbreon mengantar teman-temannya menemui Pokemon yang ia temui sebelumnya. Nyasu dan Sonansu yang tak tahu apa-apa menyangka Pokemon-Pokemon itu berniat melukai Pokemon evolusi Eevee. Nyasu pun menerjang maju, namun dihentikan secepatnya oleh Sylveon yang menerbangkan keduanya sekali lagi. Setelah keadaan sudah aman, Gothitelle menunjukkan keadaan alam semesta kepada semuanya. Ternyata ini adalah kejutan yang telah dipersiapkan Umbreon untuk teman-temannya. Mulailah para Pokemon dibawa melihat pemandangan yang indah, selagi terus menelusuri ruang angkasa. Nyasu dan Sonansu sudah kembali, menyaksikan pertunjukan yang memukau. Mereka menyadari para Pokemon yang mereka coba serang sebelumnya ternyata tidak jahat sama sekali. Pertunjukan belum selesai, karena semakin jauh perjalanannya, semakin indah juga pemandangan yang dilihat. Hari itu berakhir dengan semuanya tertidur lelap setelah menyelesaikan pesta.